guys, welcome back. Kali ini aku akan makeup tutorial, first impression dan juga review one brand makeup tutorial dari Mirabella. Di sini aku punya beberapa produknya Mirabella. Harganya kayak worth 200.000 semuanya. Per piecesnya itu cuma 50.000, kayak dari 20.000 sampai 50.000-an gitu. Jadi bisa dibilang juga ini tuh kayak yang challenge 200.000 makeup challenge gitu, tau kan? Nah, kalau misalnya kalian gak tahu brand Mirabella, jadi Mirabella itu adalah anak brand dari Martha Tilaar gitu. Jadi Martha Tilaar tuh punya beberapa anak brand yang setiap brandnya itu punya target audience sendiri, target customer sendiri gitu. Kayak misalnya dia kan juga punya Belia tuh. Kayak misalnya Belia itu ditujukan untuk kayak anak muda, terus Mirabella ditujukannya untuk kayak umur berapa gitu. Pokoknya dia punya kayak target audience, target customernya sendiri. Terus kalau misalkan pengen beli, kalian bisa menemukan dengan mudah di kayak Guardian, Watson, terus tuh ini banyak kayak di Dandan gitu. Kalau misalnya untuk produknya apa aja, terus juga harga pastinya per pieces berapa, itu aku kurang tahu. Kalian bisa cek sendiri harganya kayak di Shopee, di official account-nya Martha Tilaar Shop itu. Nah, setelah aku cobain juga, menurut aku semua produk dari Mirabella ini cocok banget untuk kalian yang baru belajar makeup atau pemula gitu. Soalnya kan harga per piecesnya itu nggak mahal, murah banget, bener-bener affordable banget. Kalian bisa ngoleksi semua produk Mirabella, semua produk makeupnya Mirabella. Jadi bisa sambil kayak pelan-pelan ngoleksi atau ngumpulin makeup gitu. Nah, di sini aku punya foundation stick kayak gini, terus aku punya eyeliner pen, aku punya lip cream, terus di sini ada two way cake UV, ada Country Fresh Trio Eyeshadow, dan ada Country Fresh Duo Blusher. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita mulai. Karena di sini nggak ada primer, jadi aku langsung aja pakai foundationnya dari Mirabella. Ya, walaupun ini adalah one brand makeup tutorial, tapi ini aku ngeklaim aku udah pakai kayak primer, udah pakai pelembab. Cuma karena di sini aku emang nggak punya primer dan lain-lainnya, jadi aku langsung aja pakai foundationnya. Dia teksturnya kayak gini. Nih, kalau misalnya kalian pengen lihat, tuh teksturnya dia kayak gini. Jadi foundation itu bentuknya stick. Nah, aku kurang tahu apakah Mirabella punya foundation lain yang kayak cair gitu, atau punya BB cream dan lain-lainnya. Tapi emang aku dari dulu pengen banget nyobain foundation stick, dan kebetulan di sini aku punya, jadi aku mau langsung cobain aja. Dan kita lihat teksturnya, rasanya kayak apa ya? Sedikit keset gitu. Cuma nggak yang sampai kayak bener-bener keset gitu loh, maksudnya kayak kering gitu. Jadi kalau misalnya kulit kalian kering, aku saranin kalian pakai pelembab yang bener-bener lembab banget gitu loh. Lebih baik lagi kalau misalnya kalian punya kayak face oil, itu bisa banget dipakai kalau misalnya kalian pakai foundation stick. Terus dari warnanya sih dia satu tingkat lebih terang dari warna asli kulit aku. By the way, ini aku makainya nomor 02 Sun Glow, dan aku juga kurang tahu dia punya berapa shade. Tapi ini kayaknya yang untuk kulit sawo matang. Dan ini langsung aku blend aja pakai beauty blender. Nah, ini setelah aku blend dan first impression serta review aku, menurut aku dia kayak kurang menyatu sama kulit gitu. Jadi kalian harus yang kayak pelan-pelan banget ngeblendnya. Terus kayak apa ya, kayak kering gitu. Jadi bener-bener harus kayak face oil ya kayaknya. Tapi untuk coveragenya lumayan bagus. Dia ngecover kayak flek-flek hitam gitu. Cuma kalau untuk jerawat yang kayak bener-bener hitam, bener-bener merah, itu kayaknya kurang. Tapi kalian bisa tetap nge-build up gitu. Jadi menurut aku si foundation stick ini buildable banget. Tapi karena harganya under 50.000, jadi ya what to expect gitu kan. Emang kayak sebanding gitu sama harganya. Cuma ini nggak apa ya, pokoknya not bad gitu lah, menurut aku masih bagus. Kalau untuk warnanya sendiri, ini cocok banget untuk kulit sawo matang, atau misalnya kalian satu ton sama aku warna kulitnya, ini pas banget, bener-bener sama persis. Undertone-nya juga cocok sama aku. Aku tuh undertone-nya kayak olive gitu, jadi lebih ke hijau ke kuning, bukan hijau ke cool tone gitu. Terus juga nggak ashy sama sekali. Soalnya biasanya kalau kayak foundation yang under 50.000 gitu, itu biasanya ashy kan. Tapi ini menurut aku enggak. Kalau misalnya di kamera dan kena lighting itu satu tingkat lebih putih daripada warna leher sama warna asli kulit aku gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat langsung, bukan di kamera,
dia itu bener-bener sama persis, nggak kayak keputihan 1 tingkat atau setengah tingkat gitu, bener-bener persis banget. Terus karena di sini aku juga nggak punya concealer dan biasanya aku selalu pakai concealer, jadi aku nge-build si foundation ini untuk di under eye sebagai concealer gitu. Terus juga tadi aku taruh di kayak hidung, pokoknya untuk highlighting. Jadi kayak apa ya, aku tebelin gitu biar warnanya lebih terang daripada yang kayak pipi gitu-gitu. Cuma kalau misalnya dideketin dia agak crack gitu sih untuk di under eye, karena emang ini kan foundation stick ya, jadi lebih padat, nggak creamy yang kayak seharusnya concealer under eye itu bentuknya tuh creamy gitu teksturnya. Selanjutnya aku mau langsung pakai bedak. Ini aku cuma punya bedak padat, aku juga nggak tahu apakah dia punya bedak tabur apa enggak. Dan sebenarnya aku pengen kayak nge-bake gitu sih untuk di under eye, karena ini kan tadi kayak creasing gitu. Cuma ya kita coba aja pakai ini. Jadi dia tuh udah ada sponsnya gitu, dan aku mau coba pakai sponsnya. Ini aku pakai yang nomor 01 Porcelain Beige. Kok di kamera putih banget? Kalau di aslinya sih emang putih, cuma nggak seputih yang di kamera gitu loh. Ini mungkin karena pengaruh flashback gitu kali ya, jadi kayak menimbulkan white cast. Di kamera jadi lebih putih daripada di aslinya. Oh my god, ini putih banget, parah. Di kamera putih banget kayak topeng. Di aslinya sih emang lebih putih gitu, keterangan banget. Cuma nggak separah kayak di kamera. Ini kayaknya nanti aku akan benerin deh kayak pakai bedak yang lebih gelap gitu, tapi dari merek lain, karena kalau misalnya nanti di foto dan aku nanti masih harus ngomong sepanjang film ini, sepanjang video ini aku kayak ondel-ondel gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku pakainya yang warnanya lebih gelap atau yang paling gelapnya dari si bedak ini, dia nggak seputih ini sih, nggak separah ini. Cuma ini karena kesalahan warnanya aja, ini aku punyanya yang ini. Tapi kalau untuk reviewnya, ini kualitasnya oke. Dia coverage menurut aku. Terus juga nggak kayak yang apa ya, menurut aku sih ini nyatu sama kulit, nggak kayak yang cakey gitu loh. Ini hasilnya menurut aku bagus, cuma ya karena salah warna aja jadi kayak keputihan, dan minusnya di situ menurut aku. Dan karena ini bener-bener flat putih banget semuka, aku akan pakai bronzer dulu, tapi dari merek lain. I'm so sorry, karena ini nggak bisa diselamatkan kalau misalnya nggak pakai bronzer. Tapi untuk yang produk-produk lainnya, aku coba untuk lebih fair. Dan kalau misalnya aku paksain nggak pakai bronzer, ini kayak topeng gitu. Jadi yaudah, I'll be back. Oke, ini aku udah pakai alis karena aku nggak punya produk alis dari Mirabella juga, jadi aku pakai merek lain. Terus juga aku udah pakai bedak yang lebih gelap untuk menyelamatkan warna yang tadi keputihan. Terus aku juga udah pakai bronzer. Nah, sekarang aku mau lanjut nyelesain mukanya dulu. Jadi aku mau lanjut aja pakai blush on. Di sini aku punya County Fresh 2 blusher. Ini yang 02 Roses. Ini aku nggak tahu juga mereka punya berapa shade. Pokoknya nih aku cuma punya yang ini, aku tunjukin aja gitu. Di sini udah dapet kayak aplikatornya gitu, brushnya. Tapi yang brush kayak gini sih nggak kepake menurut aku. Jadi aku pakai brush punya sendiri aja. Ini untuk tekstur dan juga pigmentasi sama warna dari blush on-nya. Sesuai namanya 2 blusher. Jadi di sini ada 2 warna gitu, dan aku mau pakai kedua warnanya. Jadi aku campurin. Atau aku kayak tap-tapnya tuh di tengah-tengahnya gitu biar dapet dua-duanya. Oh my god, ini kayak putih banget deh. By the way, dia itu kayak sedikit shimmer, jadi nggak terlalu matte, tapi nggak yang kayak bener-bener metalik gitu sih. Oke, ternyata pas dipakai tuh kelihatan banget di cahaya kayak pakai highlighter. Jadi menurut aku ini dua-duanya adalah shimmer, kayak shimmering blush on gitu, jadi bukan yang kayak matte, cuma yang nggak terlalu parah. Nah, menurut aku kalau misalnya kalian suka yang kayak dewy look, ini cocok banget buat kalian. Terus ini walaupun aku pakai brush yang Instapop, jadi Instapop itu kayak bikin si produknya tuh lebih pigmented, dan ternyata dia tuh nggak yang kayak langsung gonjreng pigmented banget parah gitu. Jadi menurut aku ini bagus sih, karena nggak yang kayak ketonjok. Soalnya kalau misalnya kayak ketonjok itu tuh juga jelek sih, jadi mendingan yang kayak blot-blot kayak gini. Dan menurut aku juga ini blendable, jadi gampang dibaurinnya sesuai yang kayak kita mau gitu, intensitas warnanya, jadi kayak gampang di build warnanya tuh. Cantik sih ini menurut aku suka. Tadi aku udah kayak jujur kayak underestimate gitu, takut kayak ketonjok hasilnya, terus juga takut kayak nggak blendable. Dan it turns out aku suka sama kualitasnya. Selanjutnya aku mau move on ke bagian mata, dan karena nggak punya concealer juga, jadi aku nggak usah pakai kayak base atau concealer lagi, karena tadi kan udah pakai foundation ya di mata, jadi aku blend sampai ke mata. Terus juga bedaknya juga udah aku kasih ke mata gitu.
Cuma ternyata dia keriting banget parah. Terus kalau misalnya udah keriting tuh kayak nggak bisa untuk dibaurin lagi, susah. Biasanya kalau misalnya keriting tuh aku masih bisa baurin pakai tangan atau pakai jari gini, cuma ini nggak bisa, jadi kayak ngebekas. Nah aku takutnya tuh dia kayak mempengaruhi hasil eyeshadow aku gitu loh, takut kayak eyeshadownya jadi berantakan atau keriting gitu. Cuma kita coba aja. Di sini aku punya 2 eyeshadow palette. Ini dari Mirabella yang Beauty Eyeshadow Kit, sama ini yang namanya Country Fresh 3 Eyeshadow. Jadi ini kayak trivia gitu, atau kayak 3 warna. Nih aku nggak tahu juga dia punya berapa shade, tapi kayaknya sih punya yang kayak pilihan lainnya. Soalnya kalau ini nomor 09 aja berarti dia punya 9 shade. Nah aku nggak tahu dia sampai 10 atau lebih dari 9 gitu. Kalau misalnya kalian suka yang kayak coklat-coklat gitu, ini cocok buat kalian. Karena dia tuh apa ya, warna coklatnya itu bagus, kayak nggak yang kusam. Terus ini tuh semuanya shimmer. Yang ini tuh kayak pigmented banget ya, aku bakalan coba. Terus di sini aku punya yang kayak gini juga, ini lebih banyak isinya. Ini aku punya tuh udah berapa tahun yang lalu ya, sekitar 5 tahun yang lalu mungkin. Ini adalah eyeshadow palette pertama aku. Ini aku beli karena waktu itu aku mau kayak lomba nari dan aku dandan sendiri, makanya aku beli yang ini karena murah, terus juga udah dapet banyak warna gitu. Nah di palette yang ini tuh ini juga semuanya shimmer, cuma ada yang kayak bener-bener kelihatan shimmer atau metalik, tapi ada juga yang kayak powder gitu loh. Di kedua paletnya dapet kayak brush kayak gini, dan ini juga aku nggak make karena aku juga udah punya eye brush yang lain. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya eye brush, ini pasti bakal kepake sih, soalnya yang ini tuh nggak dua-duanya ujungnya yang kayak gini, sponge gini bentuknya, tapi yang satu sisinya tuh kayak gini. Jadi ini bisa untuk kayak di crease gitu, untuk ngeblend. Nah karena aku temanya adalah bikin kayak party glamour makeup look gitu, tapi kayaknya aku nggak mau pakai yang kayak coklat semua gitu deh, karena aku pribadi aku kurang suka eye look yang kayak coklat, bener-bener coklat. Aku suka yang kayak lebih berwarna gitu, tapi aku akan bikin gelap ya, namanya juga glamour kan, gak mungkin yang kayak ngejreng-ngejreng gitu. Nah aku akan ngomongin kayak teksturnya itu dia kayak buttery gitu sih, nggak yang creamy gitu. Wow, parah, pigmented banget. Ini kalau misalnya aku nggak ngasih tahu brandnya apa, pasti orang kayak nanya gitu kan, ini apa kok pigmented banget, bagus banget. Padahal ini adalah produk dalam negeri dan harganya murah banget, kayak under 100.000 kayaknya sih. Nah kalau misalnya dari palette ini aku akan coba nge-swatch. Ini aku pakai warna yang pink mungkin, terus aku coba ambil warna ungunya. Oke, dia nggak terlalu pigmented ternyata. Oh yang ini pigmented lumayan, tapi masih kalah sih sama yang ini. Soalnya kalau ini tuh dari kelihatannya aja tuh udah pigmented gitu, dari kita ngelihat aja tuh kayak udah tahu ini bakalan pigmented. Tapi kalau yang ini pas kita ngelihat tuh emang udah kayak bisa menilai ini nggak terlalu pigmented. Nih coba aku satu warna lagi mungkin. Oh yang ini pigmented. Jadi emang kayak yang tadi aku bilang, beberapa warnanya itu ada yang pigmented, beberapa warnanya itu gak terlalu pigmented. Jadi kayak ya udahlah, bisa dimaafkan karena ya sesuai dengan harganya. Cuma nggak yang kayak bener-bener jelek, bener-bener kayak nggak pigmented semua. Jadi karena banyak yang masih pigmented, ini masih bagus menurut aku. Oke, untuk warna pertama aku mau pakai warna yang ini. Ini walaupun shimmer semua, tapi aku pakai untuk kayak base gitu. Harusnya sih yang matte gitu teksturnya, cuma karena nggak ada lagi ya udah. Oke, ini setelah aku pakai warna pertama, lumayan keluar warnanya, tapi nggak yang kayak gonjreng banget pigmented gitu. Karena kalau misalnya emang pakai si blending brush, aku udah tahu dia nggak terlalu keluar warnanya. Tapi kalau misalnya dipakein yang kayak sponge kayak gini, ini kayak gini, itu dia bakalan lebih pigmented. Selanjutnya warna kedua aku mau pakai warna ungu. Aku nggak tahu sih mau bikin look kayak gimana, cuma kayak aku lagi pengen pakai warna ungunya. Ini aku taruh di crease juga, dan aku juga nggak tahu dia warnanya masuk apa enggak, cuma ya udahlah ya. Tapi menurut aku ini blendable loh, serius deh, nggak yang kayak patchy gitu, nggak nge-crack. Selanjutnya aku mau pakai warna hijau ini. Ini juga aku nggak tahu hasilnya kayak gimana, tapi aku pengen pakai warna hijaunya. Dan terakhir aku mau pakai yang dari sini. Ini yang bener-bener pigmented banget. Harusnya sih bagus ya. Wow,
emang pigmented. Ini kalau misalnya nih coba pakai si sponsnya, sama aja hasilnya kayak pakai jari, pigmented juga. Kecuali kalau misalnya pakai brush yang kayak gini nih nggak bakalan keluar kayaknya warnanya. Keluar cuma nggak yang separah ini pigmentednya. Terus yang terakhir aku mau pakai pencil brush. Ini untuk ngedeepen kayak outer cornernya gitu. Ini aku pakai warna yang di sini. Ini ada warna gelapnya untuk di bagian luar. Ini jadi kayak hollow eyes gitu sih, soalnya aku ngegelapin di pinggir-pinggir inner sama outer corner gitu. Terus yang tengahnya aku terangin pakai warna yang shimmering gold. Dan ini menurut aku orange-nya masih kelihatan, ungunya kelihatan, hijaunya kelihatan, dan goldnya kelihatan. Selanjutnya aku mau pakai eyeliner. Ini adalah eyeliner liquid pen. Untuk eyeliner aku emang sukanya bentuknya pen kayak gini. Cuma yang aku kurang suka adalah dia bentuknya kayak terlalu besar gitu. Dan gak terlalu yang kayak runcing, jadi kayak spidol. Cuma ini tuh bener-bener yang kayak hitam gelap itu sih, bagus warnanya, bener-bener pekat. Oh my god, by the way, di sini aku baru notice kalau banyak falloutnya, eyeshadownya, dan dia karena shimmering kali ya, jadi aku takut susah dibersihinnya. Mari kita coba bersihkan. Ini nggak boleh ditekan sama sekali waktu ngebersihin karena takut jadi kayak shimmering atau glittery gitu di bawah mata. Dan bisa sih dibersihin kalau bener-bener yang ngambang aja nggak ditekan. Cuma karena ini ujungnya besar, dan kalau misalnya kalian lebih suka eyeliner yang tipis gitu, harus bener-bener yang kayak hati-hati banget karena takutnya dia kayak kebesaran atau ketebelan gitu. Jadi harusnya kayak pelan-pelan banget di garis. Oke, sekarang aku akan melanjutin untuk di mata yang sebelahnya. Dan yang ini tuh aku akan pakai kayak bulu mata palsu, terus juga eyeliner di waterline gitu-gitu. Dan aku akan balik lagi nanti. Oke, I'm back. Ini aku udah selesaiin untuk eye looknya. Aku udah pakai bulu mata palsu, terus juga pakai eyeliner pensil yang warna putih ini untuk di waterline. Sekarang aku mau lanjut lagi selesaiin matanya. Aku mau pakai untuk di bawah waterline ini. Aku akan pakai yang dari sini. Aku pakai warna yang ini nih, yang paling gelap. Terus aku mau pakai warna putih ini untuk highlighting di brow bone. Oh ya, by the way aku lupa, aku mau highlighting inner cornernya. Aku mau pakai warna putih ini dan aku ambil pakai jari. Ini warnanya kayak silverish gitu, bukan putih sih, kayak silver. Wow, blending juga. Kalau ngambil pakai brush dia nggak pigmented, tapi kalau misalnya pakai yang sponge brush kayak tadi nih, yang kayak bawaannya ini, yang ujung ini, dia pigmented sih. Cuma kalau untuk yang tadi highlighting di brow bone nya, nggak yang terlalu pigmented kayak gini. Bukan pigmented, apa ya? Blending maksud aku. Bisa juga untuk highlighter. Bisa pakai brush, tapi ini aku pakai tangan aja. Dan ternyata gampang di blend. Sekarang aku mau pakai setting spray dulu sama mau pakai highlighter, dan aku akan balik lagi untuk terakhir adalah lipstick. Terus untuk terakhirnya aku mau pakai lipstick. Ini juga dari Mirabella. Ini ada lip cream matte expert kayak gini. Ini aku belum pernah coba juga. Dia ada wanginya sedikit, nggak yang strong gitu. Kayak wangi permen manis gitu lah pokoknya. Oke, untuk teksturnya aku suka. Dia kayak creamy. Cuma untuk pigmentasinya dia nggak bisa untuk ngecover warna bibir yang gelap. Soalnya kan warna bibir aku pinggir-pinggir itu lebih gelap. Dia nggak terlalu ngecover, masih kelihatan. Jadi nggak terlalu yang pigmented atau terlalu intens gitu. Cuma untuk teksturnya aku suka banget. Terus juga rasanya ringan, kayak gak pakai lipstick. Gak kering sama sekali, gak lengket sama sekali. Pokoknya rasanya kayak gak pakai lipstick. Enak sih, cuma kurang pigmented aja sayangnya. Oke, ini dia hasilnya. Overall aku suka banget sama keseluruhan hasilnya. Tadi aku sempat underestimate si foundation stick sama bedaknya yang compact ini. Aku kira dia bakalan yang bener-bener gak nyatu sama kulit, bakalan pecah atau patchy, terus juga cracking. Tapi ternyata tadi kan aku dandannya lama ya, kayak selesaiin bagian mata, terus pokoknya sampai habis gitu selesaiinnya. Ternyata dia tuh kayak lebih meresap ke kulit, bagus gitu loh, nyatu sama kulit.
jadi nggak yang kayak patchy si foundation sama bedaknya. Apalagi setelah tadi aku pakein setting spray. Jadi tips aku kalau misalnya kalian pengen pakai produk-produk Mirabella, kalian harus punya face oil karena si foundation sticknya ini kering gitu menurut aku. Terus harus punya setting spray biar bedak sama foundationnya itu lebih nyatu sama kulit. Kalau untuk eyeshadownya, aku nggak terlalu banyak komen karena sesuai dengan harganya, kayak gak bisa ekspektasi yang berlebihan gitu. Tapi untuk harga segini, ini tuh bagus menurut aku, apalagi ini produk lokal ya, produk drugstore yang apa ya, kayak underrated gitu. Ini bagus, pigmented, blendable, walaupun dia banyak falloutnya dan ini adalah shimmer semua, harus bener-bener yang hati-hati banget gitu disapuin atau dibersihinnya. Cuma untuk secara hasilnya bagus. Terus untuk blush on-nya aku juga suka, karena tadi aku udah bilang ini tuh nggak ngejreng gitu, bisa di build sesuai dengan kemauan kalian intensitasnya. Terus juga nggak yang kayak susah di blend gitu, jadi bener-bener rata. Oke guys, itu semua review, first impression, dan juga tutorial makeup, one brand makeup tutorial dari Mirabella yang aku punya. So kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!